Oke teman-teman, selamat datang kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tools ataupun fitur yang ada pada Adobe Acrobat. Jadi silakan teman-teman untuk buka aplikasi Adobe Acrobat-nya. Nanti tampilannya kurang lebih akan sama seperti ini. Bagi teman-teman yang tampilannya tidak sama, tidak masalah. Yang penting silakan instruksikan atau silakan ikuti instruksi yang saya berikan ini ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di bagian atas. Di sini ada beberapa menu yang bisa nanti akan kita coba. Yang pertama ada file, lalu ada edit, view, insert dan sebagainya ya. Kemudian di samping kiri di sini ada create new dan juga open ya. Bagi teman-teman yang tampilannya sama bisa pilih create new ya. Atau bagi yang tidak tampil seperti ini kalian bisa pergi ke file lalu pilih yang new. Oke, nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian atas di sini ada beberapa template dari layout yang bisa nanti kita pilih. Kita coba lihat untuk bagian karakter animation. Untuk karakter animation ini kalian bisa pilih resolusi ukurannya dari mulai yang standar sampai dengan yang HD ya. Ini kalian tinggal pilih saja resolusi videonya itu mau seperti apa, sudah ada template-nya ya. Lalu kemudian di bagian sosial, di sini juga kalian sudah dibuatkan resolusi untuk tampilan dari layarnya ya, mau ukuran dari yang paling kecil hingga yang paling terbesar pun sudah disediakan oleh Adobe Acrobat ya. Dan di sini untuk platformnya bisa kalian sesuaikan apakah peruntukan untuk sosial media seperti Facebook, Twitter ataupun YouTube ya. Ini TikTok belum ada secara tampilan, tapi tidak apa-apa, yang penting kita nanti bisa sesuaikan sendiri ukuran dari resolusi videonya. Kemudian ada game. Untuk game sendiri juga sama. Di sini peruntukan untuk resolusi dari videonya bisa kita sesuaikan dari yang mulai paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Ini ukurannya landscape ya, alias horizontal. Oh, bahkan very height ya. Ini sudah mendukung paling tinggi ya. Kemudian juga untuk ukuran iPhone dan juga Android juga bisa kalian pilih, dan juga ada ukuran iPad ya dari mulai generasi pertama sampai generasi keempat. Ini juga bisa kalian sesuaikan juga untuk tampilannya ya, untuk ukurannya. Lalu untuk edukasi juga sama teman-teman ya, hampir serupa dengan game. Kemudian di bagian ads juga sama ya. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa nanti kalian coba dari mulai ukuran leaderboard dengan resolusi 728 ke 90, bahkan yang paling mendukung juga di sini kalian bisa menggunakan untuk ukuran smartphone ya. Dan banyak sekali pilihannya, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk ukuran web juga hampir serupa ya, hampir serupa dengan ukuran dari education dan game. Ini tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan. Dan terakhir itu ada advance ya. Nah, di advance ini sendiri sudah mendukung dari HTML5 dan juga di sini bisa mendukung untuk action script-nya ya. Ini bisa kita gunakan untuk codingan juga. Nah, di sini bisa kalian untuk platform betanya juga bisa mendukung untuk VR ya, tapi masih statusnya beta ya. Kemudian ada WebGL, masih banyak lain juga. Di sini ada action script ya. Ini juga bisa kalian sesuaikan kalau mau dieksplor lebih lanjut ya. Oke, karena kita di sini mau percobaan ya, kita akan coba untuk membuat ukuran video ataupun resolusinya kita pakai yang HD saja atau yang standar saja ya. Di 60 di 640 atau HD aja ya sekalian, HD ya. 1080 x 720. Dan untuk frame rate-nya kita sesuaikan dengan ukuran bawaannya ya, yaitu 30 fps. Kalau kalian mau kurangin di 24 fps juga boleh ya, tapi kita sesuaikan saja dengan frame rate bawaannya yaitu 30 fps. Kalau sudah, kita coba untuk create ya. Nah, di sini saya lupa menambahkan,
kalau di bagian bawah ini juga ada beberapa template ya yang bisa kalian manfaatkan. Ini lumayan banyak sekali untuk penggunaan templatenya ya, dari mulai animasi sederhana sampai dengan animasi yang lebih kompleks ada juga di bagian template di bawah ini. Dan termasuk di bagian sini auto lip sync ya, ini kita juga bisa manfaatkan sebenarnya. Oke, kita akan coba dulu ya untuk yang sederhana dulu. Silakan kalian pilih yang bagian HD atau kalian ubah ukurannya, yang penting kita coba untuk yang ukurannya melebar atau horizontal. Kalau sudah create, oke, tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Bisa kalian lihat lumayan pusing ya pasti melihatnya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk gunakan yang sederhana saja dulu. Bisa kalian lihat di sisi kiri ya, dan juga di bagian atas atau sisi kanan ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu ya. Yang pertama di bagian menu ini hampir sama semua ya dengan tampilan awal tadi, nanti akan kita gunakan seiring berjalannya video. Kemudian di samping kiri, nah ini adalah toolsnya yang nanti akan kita gunakan ya. Di bagian pertama di sini ada selection tool ya. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mencoba menggunakan aplikasi seperti Photoshop ataupun juga Adobe Premiere, pokoknya yang keluarga dari Adobe, mungkin tools-tools seperti ini sudah tidak asing lagi ya. Ini hampir semuanya sama secara fungsi dan juga tampilan. Saya rasa itu akan memudahkan teman-teman menggunakannya. Tapi bagi yang belum pernah, oke, kita akan sama-sama belajar di sini ya. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya selection tool ya. Ini kalau ada tanda seperti icon kecil di bagian kanan bawah, itu tandanya ada pilihan dalam satu tools ini ya. Caranya bisa kalian tahan klik kiri ya sambil ditekan, sambil ditahan, Anda akan muncul dua pilihan seperti ini ya. Atau bisa juga kalian menggunakan klik kanan juga bisa ya. Bebas, kalian mau seperti apa. Di sini ada selection tool ya, kemudian ada sub selection tool. Ini dua fungsi yang berbeda, tapi nanti kita akan coba yang selection tool dulu aja. Kemudian di bagian bawah ada free transform tool ya. Bisa kalian lihat di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama ada free transform tool dan juga ada gradient transform tool. Ini yang akan kita pakai bisa keduanya ya, tapi di sini akan kita fokuskan adalah dari free transform tool dulu. Lalu di bagian ketiga di sini ada namanya lasso tool dan juga polygon tool dan juga magic wand ya. Ya kan biasa kita gunakan itu adalah ketiga ini ya, tapi di sini kita berfokus adalah pada lasso tool dan juga polygon tool serta magic wand. Tapi yang utama di sini adalah lasso tool dulu ya yang kita bahas. Kemudian di sini untuk fluid brush tool ya, ini kondisinya belum aktif, nanti akan aktif itu kalau misalnya kita membuat sesuatu ya. Dan di sini ada classic brush tool ya. Fungsinya bersama dengan Photoshop sebenarnya. Kemudian ada eraser tool ya, ini fungsinya untuk menghapus. Lalu di sini ada rectangle tool. Nah, ini yang nanti akan kita buat sebuah objeknya ya. Bisa berupa kotak, kemudian ada berupa oval dan juga ada berbentuk persegi 5 ya. Dan ini masih banyak lagi pilihannya sebenarnya. Oke. Dan berikutnya ada line tool ya, ini untuk membuat garis. Di sini ada pen tool ya. Pen tool fungsinya untuk membuat sebuah layout juga sebenarnya, dan juga kita bisa membuat gambar dari menggunakan pen tool. Di sini ada teks ya, ini untuk membuat teks. Lalu di sini ada pen bracket tool, fungsinya untuk memberikan warna ya, untuk memberikan warna. Dan di sini ada ink bottle tool ya, ini untuk memberikan warna juga tapi dalam bentuk yang skalanya lebih kecil. Lalu kemudian ada eyedrop tool ya, ini fungsinya biasanya kita untuk menyuntik ya, menyuntik sebuah warna. Kemudian ada asset warp ya, ini asset warp tool ini nanti kita gunakan untuk membuat sebuah gerakan kayak contohnya misalnya gerakan tangan ya, itu kan ada sendi yang bisa kita gerakan secara statis ya, maksudnya sebagai poros. Nah itu kalau misalnya contoh seperti ini, kalian menggerakkan lengan kalian ya, ketika kalian say hi, halo, kayak gitu kan tangan gerak. Nah itu kan ada bagian tangan yang diam dan kita gerakan kiri kanan seperti itu. Nah itu kita nanti menggunakan yang namanya asset warp tool ini ya. Lalu kemudian ada hand tool ya, ini untuk menggerakkan kanvasnya. Sini ada zoom ya, kemudian di sini ada pilihan edit tool ya, tools yang nanti kita ingin masukkan juga bisa di sini. Oke, kemudian di bagian bawah sini ada yang namanya timeline ya. Di bagian bawah ini nanti kita akan mengatur pergerakan animasinya ya. Nanti kita akan
pakai di bagian bawah sini. Untuk di samping ini, samping kiri ini adalah layarnya ya. Karena kita belum masukkan apa-apa, jadi ini masih default ya. Itu ada layar satu. Dan di bagian sebelah sini, kalau teman-teman perhatikan ada angka 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Ini frame-nya ya teman-teman. Jadi 5 frame, 10 frame, 15 frame, 20 frame dan seterusnya. Ini 30 fps ya untuk settingannya, dan sisanya ya nanti akan kita coba untuk pakai seiring berjalannya video ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah animasi sederhana ya. Kita akan pakai oval tool ya, berbentuk lingkaran. Nah, kita akan coba buat. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin membuat sebuah lingkaran supaya lingkarannya bulat sempurna, kalian sambil tekan tombol shift ya, kemudian sambil ditarik mouse-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba untuk membuat pergerakan supaya lingkarannya ini bergerak ke arah samping kanan ya. Caranya kita pakai selection tool dulu ya. Oke, caranya di bagian frame awal ini bisa kalian lihat kalau ada tanda titik hitam seperti ini. Ini artinya kita membuat sebuah keyframe ya. Kita membuat sebuah keyframe di frame awal. Nah, kita akan coba untuk menggerakkan pergerakan bolanya itu di frame, misalnya frame 20 ya, di frame 20. Jadi kita beri keyframe baru ya, kita pilih insert keyframe. Nah, di bagian frame 20 itu rencananya bolanya akan gerak di sebelah kanan seperti itu ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita coba jalankan seperti itu saja ya. Ini belum terjadi animasi ya. Nah, kalau kita mau menjalankan animasinya, kita harus membuat sebuah yang namanya motion ya. Caranya adalah di bagian tengah-tengah antara frame awal, frame 0 dengan frame 20, berarti di tengah-tengahnya itu adalah frame 10. Kita buat sebuah motion twin ya. Caranya klik kanan, kita pilih yang classic twin aja ya, kita pilih yang classic twin, kemudian oke. Nah, kita akan coba jalankan itu ya teman-teman. Kita sudah berhasil menggerakkan bolanya. Kalau mau shortcutnya kalian tekan aja tombol enter ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngeliat reviewnya secara full, kalian tekan tombol Ctrl dan juga enter. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu. Nah, sekarang kita juga bisa nih menggerakkan si bolanya. Tadi posisi akhir itu di frame 20 dia berada di sebelah kanan. Kita akan buat lagi di frame, misalnya di frame 40 ya. Di frame 40 kita buat lagi keyframe baru. Nah, pas di frame 40 bola ini posisinya ada di atas. Seperti itu ya. Jadi kalau kita jalankan, kita ulang dari awal. Nah, ini kan belum terjadi animasi ya, belum terjadi motion twinnya. Kita bisa berikan di bagian tengah-tengah antara frame 20 dengan frame 40 ya. Ini sebenarnya kita juga bisa nih teman-teman, kalau misalnya udah kepalang di frame 40, ternyata rencananya mau di frame 35, mau dipercepat ya. Jadi kalian tinggal tarik aja keyframe-nya, geser ke samping, misalnya di frame 30 misalnya ya, di frame 30. Nah, nanti di antara frame 20 dengan frame 30 di tengah-tengahnya kalian tambahkan lagi classic twin ya. Nah, jadi kalau kita coba jalankan,
gitu ya. Kalau kita lihat review penuhnya, kayak gitu teman-teman. Kita coba untuk tuntaskan ya, kita balikkan lagi ke posisi awal. Nah, jadi setelah di posisi akhirnya itu di frame 30, bolanya berada di atas, kita geser lagi di frame, misalnya di frame 45 ya. Kita buat keyframe baru lagi. Nah, kita kemudian geser ke samping kiri ya. Lalu kita buat lagi tengah-tengahnya, kita berikan classic twin ya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, kita review ya, dari frame awal, misalnya frame 0. Oke, sekarang tinggal posisi akhirnya berada di sini ya. Jadi kita buat lagi kurang lebih di frame 60 misalnya ya. Di frame 60 kita buat keyframe baru lagi. Lalu kita tarik bolanya ke posisi awal ya. Terus kita buat motion twinnya ya. Kemudian kita pilih yang classic twin. Jadi kalau kita coba jalankan, kalau kita lihat review dengan Ctrl Enter, seperti itu teman-teman ya, sangat mudah ya. Oke, itu cara kita menggerakkan sebuah animasi dengan memanfaatkan keyframe supaya kita bisa menandakan frame awal dan juga frame akhirnya gerakan animasinya itu mau seperti apa ya. Silakan teman-teman coba untuk menjalankannya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya tentang animasi yang akan kita buat. Kurang lebihnya akan sama ya, kita memainkannya itu di bagian frame, tapi juga dia akan tambahkan beberapa tools dan juga layernya ya. Jadi layer ini nggak cuma satu, tapi kita akan memanfaatkan beberapa layer. Oke, paling segitu saja teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.